Sesosok tangan hantu mengambil sesajen berupa ayam bakar. Pada suatu malam, seseorang menyediakan sesajen berupa ayam bakar dan sebuah bungkusan kecil. Tampak seorang wanita sedang membacakan mantra-mantra sambil menggenggam erat jimat itu. Setelah selesai ritual, wanita ini mengambil bungkusan itu lalu pergi meninggalkan sesajen itu. Tak lama kemudian, muncul sesosok tangan hantu meraih ayam itu lalu membawanya pergi. Di sebuah kedai makanan, seorang wanita sedang mengajarkan karyawannya cara bekerja. Tahu kan? Dalam setiap harinya, warung ini sangat ramai pengunjung, bahkan mereka sampai kewalahan. Suatu ketika seorang ustadz datang. Ia memesan beberapa makanan. Tak lama kemudian pesanannya pun datang. Ini adalah menu andalan kedai itu. Namun ustadz itu terlihat diam saja. Pria ini pun mengamatinya dari kejauhan. Tak lama kemudian ustadz itu pergi ke kasir untuk membayar. Pria ini semakin bingung. Terlihat percakapan antara ustadz itu dengan pemilik kedai. Pria ini pun semakin penasaran. Tak lama kemudian ustadz itu pun pergi. Karena penasaran, pria ini bertanya kepada pemilik kedai, kenapa ustadz itu tidak memakan pesanannya. Pemilik kedai itu mengatakan bahwa ustadz itu sedang sakit. Sesosok hantu kuntilanak terlihat sedang melambaikan tangan, memanggil orang-orang agar mampir ke kedai makan itu. Kedai makan ini setiap harinya selalu ramai. Suatu hari ustadz ini datang lagi. Ia mengamati kedai itu. Tak lama kemudian karyawan kedai itu menghampiri. Pria itu bertanya apakah ustadz sudah sehat. Jika iya, pria ini akan mengajak ustadz itu makan di kedai mereka. Tapi ustadz ini kemudian menjelaskan kenapa ia tak makan pesanannya kemarin. Pada saat ustadz itu hendak makan, ia melihat sesosok hantu mirip kuntilanak melambaikan tangan kepada seluruh pelanggan agar mampir ke kedai itu. Melihat itu, ustadz langsung pergi ke kasir dan hendak melakukan pembayaran. Pemilik kedai lalu bertanya, kenapa pesanannya tidak dimakan? Ustadz itu pun lalu menegur pemilik kedai tentang pesugihan yang ia lakukan. Apa yang cik cakap? Mendengar itu, pria ini langsung terdiam. Ustadz ini mengetahui bahwa pria ini adalah pegawai baru dan tidak tahu apa yang telah dilakukan oleh pemilik kedai itu. Dari kejauhan, ustadz itu kembali memperhatikan sesosok hantu kuntilanak terus melambaikan tangannya. Pria ini mengambil ayam sesajen. Dengan berani ia membuangnya ke dalam tong sampah. Pria ini sedang mengintai wanita pemilik kedai melakukan sebuah ritual penyerahan sesajen kepada jin pesugihannya. Ia melihat wanita ini membaca mantra-mantra di atas sesajen itu sambil membawa bungkusan berwarna kuning. Dengan hati-hati pria itu terus memperhatikan. Aku bagi apa yang kau minta, kau teruskan kerja. Tapi tanpa sengaja, kepala pria ini pun terbentuk, membuat pemilik kedai ini pun lalu bergegas sambil membawa bungkusannya. Dengan berani, pria ini lalu mengambil ayam sesajen itu. Tanpa pikir panjang, ia pun membuangnya ke dalam tong sampah. Kini ia percaya bahwa pemilik kedai itu bersekutu dengan jin. Tong sampah itu lalu bergerak sendiri. Pria ini lalu pergi. Keesokan harinya, kedai mereka terlihat sangat sepi. Tak lama kemudian, pemilik kedai itu merasa tak enak badan dan hendak pergi berobat. Kalau makan kot, jaga kedai tu. Setelah pemilik kedai itu pergi, pria ini membuka laci kasirnya lalu menemukan bungkusan berwarna kuning. Ia pun lantas mengambil bungkusan itu. Tak lama kemudian pemilik kedai kembali lagi. Namun saat memeriksa lacinya, bungkusan itu pun hilang. Ia lalu memanggil pria itu. Pria ini terjebak di dalam kedai bersama sesosok hantu kuntilanak. Mendengar teriakannya, Pak Ustadz pun datang menghampiri. Tolong! Ada siapa-siapa kat luar, tolong! Tolong! Pak Ustadz kemudian membuka pintu kedai itu. Pria itu segera menghampiri Pak Ustadz lalu memberikan bungkusan kuning milik wanita pemilik kedai itu. Pak Ustadz kemudian membacakan doa-doa sambil perlahan masuk ke dalam kedai. Sekarang macam mana, Ustaz? Jangan risau, biar saya uruskan tempatnya. Beberapa
Beberapa minggu kemudian, kedai itu buka seperti biasa, namun terlihat sangat sepi. Tetapi pemilik kedai tidak menyesali semua itu. Tak lama kemudian, Pak Ustadz pun kembali datang. Melihat keadaan kedai itu, tampak semuanya baik-baik saja. Bahkan pemilik kedai itu pun berterima kasih kepadanya. Pak Ustadz pun sangat senang mendengar itu. Itu. Kita ni pun kalau berniaga tu biarlah ikhlas dan halal. Baru Allah akan buka lagi pintu rezeki untuk kita. Setelah ini barulah Ustadz itu mau memesan makanan di kedai mereka dan filem ini pun selesai.